Membangun itu lebih gampang daripada merawat. Kalimat itu mungkin terdengar sepele, tapi di balik itu tersimpan tantangan besar, terutama saat kita bicara soal infrastruktur di Papua. Data menunjukkan indeks pembangunan manusia di Papua masih tertinggal. Jalan Trans Papua yang sudah dibangun pun masih butuh perbaikan dan pemeliharaan rutin. Pembangunan infrastruktur di Papua itu bukanlah lari sprint 100 meter yang selesai dan kita lupakan. Namun ini adalah lari maraton yang butuh nafas panjang. Banyak yang fokus pada pembangunan fisik tapi lupa pada pemeliharaan. Data menunjukkan dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan seringkali jauh lebih kecil dibandingkan pembangunan. Padahal jalan, jembatan, dan fasilitas lain akan rusak jika tidak dirawat. Di negara maju seperti Jerman, pemeliharaan infrastruktur mereka sangat terencana dan didukung anggaran yang kuat. Belum berfokuskan pada daerah-daerah kecil. Daerah-daerah kecil. Artinya kita melihat bahwa di daerah-daerah kabupaten maupun distrik itu pembangunan masih kurang. Masih minim sekali kurang. Pemerintah bekerja itu pembangunan yang harus dilakukan itu harus pembangunan dari kampung ke kota. Keterbatasan akses, keterbatasan infrastruktur, fasilitas yang kurang memadai. Kalau kami sebagai tenaga kesehatan, profesi kami sebagai tenaga kesehatan, kami siap ditempatkan di mana saja, siap bekerja di mana saja, asalkan fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas harus memiliki fasilitas yang baik, memadai. Dan ini harus tugas pemerintah gitu. Ya, ini adalah tugas pemerintah pusat maupun tugas pemerintah daerah. Provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, provinsi, kabupaten, dan kota harus benar-benar memperhatikan ini. Karena ada puskesmas, ada rumah sakit, itu ada ketika masyarakat itu ada juga. Karena ada masyarakat, semuanya itu bisa berdiri. Benar. Jadi kita bekerja untuk masyarakat. Kita harus benar-benar kerja dengan hati. Jadi kenapa sampai di daerah itu banyak kasus seperti begitu, karena kembali lagi pada infrastruktur yang kurang. Kemudian fasilitas yang masih belum lengkap, belum memadai di puskesmas maupun di rumah sakit. Kemudian juga membutuhkan dokter-dokter khusus, dokter-dokter spesialis yang masih kurang. Kita di Papua ini juga sangat membutuhkan dokter spesialis. Kami berharap itu bahwa pemerintah itu harus benar-benar memperhatikan putra-putri daerah asli, bahwa apalagi sekarang kita sudah memiliki Otsus. Jadi dana yang ada itu harus pemerintah membuat kebijakan bahwa kita harus menyekolahkan putra-putri daerah kita sendiri supaya mereka sekolah kembali untuk membangun dan melayani masyarakat dengan benar-benar, supaya bisa mengurangi mungkin kita kalau di Papua itu untuk kontrak dokter di luar atau bagaimana, tapi kita utamakan itu juga harus memperhatikan dokter-dokter Papua, putra-putri asli Papua. Kita juga tidak kalah, kita punya SDM itu juga tidak kalah dengan orang dari luar. Cuma pemerintah yang harus benar-benar bisa memperhatikan itu. Harus melek terhadap ini. Ya. Di sini gitu. Agar pembangunan infrastruktur yang dapat berkelanjutan, sebuah negara harus bermitra dengan institusi yang memiliki visi dan profil maraton yang sama. Ini mencakup pihak yang mendanai atau investor atau lembaga keuangan, dan pihak yang menjalankan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN atau swasta. Kedua belah pihak ini harus memiliki kesamaan dalam hal jangka waktu, risiko, dan komitmen. Membangun dan merawat infrastruktur di Papua adalah tantangan yang kompleks karena faktor geografis, sosial, dan politik. Berikut adalah langkah-langkah yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di seluruh tanah Papua. Jadi mulai dari pemerintah pusat itu bisa prioritaskan kualitas dan bukan kuantitas. Jadi pemerintah pusat harus bisa punya mitra investor yang tepat, dan juga harus ada dana khusus untuk pemeliharaan. Untuk tingkat kabupaten, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu harus perkuat tata kelola.
lalu bisa libatkan masyarakat, dan juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini semakin canggih. Dengan kolaborasi yang solid antara semua pihak, pembangunan di Papua bisa menjadi sebuah maraton yang sukses, bukan sekedar sprint yang melelahkan. Di Papua itu bukan butuh sprint, tapi butuh maraton. Jadi Papua adalah salah satu estafet paling krusial. Jadi tantangan yang ada itu bukan soal anggaran, tapi juga soal komitmen, tata kelola, dan membangun kepercayaan. Jadi mari kita dukung pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekedar proyek yang selesai lalu dilupakan. Cintai tanah Papua, sayang tanah Papua, mari ikut terlibat dalam membangun SDM di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di tanah Papua. Terima kasih.